Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Alfiana dengan NIM 5252031001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kelompokan key management konsumen listrik menggunakan fitur domain waktu dari data meter pintar. Ya, kita akan masuk ke latar belakang masalahnya. Pada permasalahannya di sini sangat smart meter listrik masih secara masif di seluruh dunia dan telah menghasilkan data konsumsi energi dengan jumlah yang sangat besar setiap harinya. Namun dari data tersebut tidak memiliki label sehingga perusahaan listrik tidak dapat secara langsung mengetahui pola perilaku konsumen seperti saat tergolong hemat, normal, ataupun boros. Akibatnya, penyusunan kebijakan tarif program efisiensi energi ini hingga prediksi beban puncak masih menjadi kurang tepat sasaran. Karena metode manual seperti survei dan wawancara juga tidak praktis karena mahal, lambat, dan juga tidak mampu menjangkau seluruh pelanggan secara rata. Nah, bagaimana solusinya? Di sini kita menggunakan algoritma clustering, yaitu metode pembelajaran mesin tanpa pengawasan dan yang dapat mengelompokkan data secara otomatis berdasarkan kemiripan pola. Algoritma Siemens ini dipilih karena sederhana, cepat diproses oleh data besar sehingga menghasilkan data nilai-nilai rata-rata clustering yang mudah diinterpretasikan. Nah, kita masuk ke tujuan penelitian. Di sini yang pertama, kita mau mengelompokkan konsumen listrik berdasarkan kemiripan pola konsumsi energi menggunakan algoritma Siemens clustering. Selanjutnya, kita juga mau mengekstrak fitur times domain atau rata-rata konsumsi maksimum dan minimum rata-rata per periode dari data smart meter. Nah, selanjutnya kita mau menentukan jumlah clustering optimal dengan metode iGlow. Sebenarnya kita mau mengevaluasi kualitas hasilnya menggunakan House dan juga DBA. Selanjutnya kita juga mau menghasilkan segmentasi konsumsi yang rendah, sedang, dan juga tinggi untuk membantu perusahaan listrik dalam manajemen beban dan kebijakan tarifnya. Selanjutnya di sini ada data set. Pada penelitian ini kita menggunakan data smart meter dari London Data yang merupakan bagian dari proyek UK Power Network. Low Carbon London, dataset ini tuh mencakup sekitar 5.567 rumah tangga di London dengan periode pencatatan dari November 2011 sampai Februari 2014. Catatan energi ini dilakukan per 30 menit, jadi bisa menghasilkan sekitar 167 juta data record dengan ukuran file hingga 10 GB. Dataset ini tuh tersedia secara publik dan mencakup informasi kayak konsumsi energi KWH per 30 menit dan ID rumah tangga unik, tanggal, waktu, dan juga kita bermasuk ke metode penelitian. Algoritma yang kita gunakan pada penelitian ini adalah Siemens Clustering, yaitu metode universal learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan pemilikan pola konsumsi listrik pelanggan dari data smart meter. Yang pertama, kita akan mengumpulkan data. Data konsumsi listrik dikumpulkan dari smart meter yang merekam penggunaan energi pelanggan secara otomatis dan juga real time. Selanjutnya, kita melakukan clustering menggunakan Siemens. Algoritma Siemens ini digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pemilikan pola konsumsi energi. Selanjutnya, kita mengekstraksi fitur waktu. Data diolah menjadi beberapa fitur waktu seperti pengolahan pola pengguna, harian, dan rata-rata konsumsi listrik. Selanjutnya, kita menganalisis hasil clustering. Hasil cluster dianalisis untuk mengetahui karakteristik dan perilaku penggunaan listrik pada setiap kelompok pelanggan. Selanjutnya, kita masuk ke elbow method atau metode untuk menentukan jumlah cluster terbaik dengan melihat titik siku pada grafik. Cara kerjanya sendiri ini yang pertama kita akan menjalankan Siemens untuk dari 1 sampai 10. Selanjutnya kita akan menghitung WC set dan selanjutnya kita akan plot grafik Kak ke WSS. Selanjutnya kita mencari titik di mana penurunan WCES ini mulai melanda atau siku di airflow.
Di sini untuk rumusnya bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan saya. Nah, ini adalah grafik hasil dari metode yang hasil dari elbow di apa namanya, artikel tersebut. Hasilnya itu elbow menentukan K sama dengan K adalah jumlah kasir terbaik untuk mengelompokkan konsumen listrik berdasarkan pola konsumsi harian. Selanjutnya ada kan masuk ke K-means atau algoritma clustering berbasis centroid untuk mengelompokkan data berdasarkan kedekatan jarak di titik pusatnya. Ini bisa dilihat sebelah kanan saya, rumus dari jarak yang dilihat ini, dan X ini itu untuk data I, terus Y ini untuk centroid ke I, dan N ini adalah jumlah fitur. Pada parameter artikel ini, jumlah customnya itu ada sama dengan 3, terus ada maksimal interaksi atau max inter ya sama dengan 300, dan juga ada jumlah instalasi sama dengan 10, dan jarak yang digunakan adalah kesimpulannya Keynes ini dengan kesimpulannya Keynes dengan K sama dengan 3 ini berhasil mengelompokkan sekitar 5.567 rumah tangga di London menjadi 3 klaster berdasarkan pola konsumsi listrik hariannya. Selanjutnya, bagaimana cara kerja Keynes ini? Yang pertama, kita akan menentukan jumlah klaster atau K. Pada tahap awal ini, tentukan terlebih dahulu beberapa jumlah kelompok atau klaster yang ingin dibuat dari data konsumsi listrik, misalnya K3, berarti data yang akan dibagi menjadi 3 kelompok yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua adalah memilih centroid dari awal secara acak. Setelah jumlah klaster ditentukan, sistem akan memilih beberapa titik pusat awalnya sehingga secara acak sebagai pusat sementara dari masing-masing klaster. Yang ketiga, menghitung jarak data ke centroidnya. Setiap data kemudian dihitung jaraknya ke seluruh centroid menggunakan rumus jarak yang tadi yang sudah saya beritahu untuk mengetahui centroid di mana yang paling dekat. Selanjutnya, yang keempat adalah mengelompokkan data ke klaster terdekat. Data akan dimasukkan ke dalam klaster yang memiliki centroid dengan jarak yang paling dekat sehingga data dengan pola yang mirip berbeda dalam kelompok yang sama. Yang kelima adalah memperbarui centroid ini. Setelah semua data dikelompokkan, posisi centroid ini dihitung ulang berdasarkan rata-rata seluruh data dalam masing-masing klaster agar pusat klasternya menjadi lebih akurat. Yang terakhir ada mengulangi proses hingga convergen atau proses perhitungan jarak dan pembaruan centroid ini dilakukan berulang kali sampai posisi centroid ini tidak berubah lagi atau hasil pengelompokan sudah stabil. Selanjutnya ini hasil penelitian dari artikel saya. Di sini algoritma Siemens dengan K berhasil mengelompokkan sekitar 5.567 rumah tangga di London menjadi 3 klaster berdasarkan pola konsumsi listrik harian. Setiap klaster memiliki karakteristik pola yang berbeda-beda. Ini ada analisis pola konsumsi per klaster. Di sini kita bisa lihat di klaster 0, 1, dan juga 2. Dan di klaster 0 ini pola pagi sekitar 5 sampai 10 itu masih tinggi. Terus untuk siangnya dia juga tinggi sampai pola ke malamnya juga tinggi. Nah, untuk klaster 1 di sini untuk pola paginya dia masih rendah, terus masuk ke siang dia udah mulai sedang, dan sore dia meningkat, dan malamnya itu dia akan sedang lagi. Nah, untuk klaster yang terakhir, yang kedua di sini pola paginya dia masih rendah, terus pola siang rendah, pola sore rendah, hingga pola malam dia sedikit meningkat.
Selanjutnya kita masuk ke perbandingan hasil model. Model berbasis smart meter dengan fitur-fitur time domain ini unggul secara signifikan dibandingkan model tradisional di semua matriks evaluasi, baik di sisi akurasi maupun kecepatan komputasi. Ini bisa kita lihat hasil model yang terbaik itu ada di MAE itu sekitar 84%. Di sini dia menggunakan output error. Nah, dia perbandingan tinggi di error ini outputnya paling kecil. Nah, selanjutnya dia ada NMSA sekitar 83%. Ini peningkatan kedua menunjukkan model ini sangat akurat. Selanjutnya di sini ada MSA atau peningkatan signifikannya itu error dan kuadratnya berkurang banyak. Ini sekitar 67%. Ini ada kecepatan komputasi. Di sini ada peningkatannya itu sekitar 54%. Modelnya itu modelnya lebih dari setengah kali lebih cepat dari model tradisional. Nah, akurasi dari efisiensi komputasi dari model ini diusulkan lebih baik daripada model tradisional, masing-masing itu sebesar 83% untuk RMSE, terus ada sekitar 67% untuk MSE, terus ada 80% untuk MAI, terus ada 84% untuk MAE dan 54% untuk kecepatan komputasi. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Di sini berdasarkan penelitian Okaret et al. Pada 2023 direpresentasikan logaritma K-means berhasil mengelompokkan sekitar 5.567 rumah tangga di London menjadi 3 klaster optimal berdasarkan metode Edlow, yaitu klaster 0 konsumsi tinggi di sepanjang hari. Selanjutnya ada klaster 1 rendah di pagi dan naik di sore dan malam hari. Selanjutnya ada klaster 2 rendah di pagi dan sedikit naik di malam. Dan ketiga ada yang selanjutnya ada evaluasi kualitas klaster menghasilkan result score sekitar 0,387 yang cukup baik, dan DBA baik, dan model yang diusulkan juga terbukti unggul dari metode tradisional dengan peningkatan RMSE sekitar 83%, MSE sekitar 67%, dan MAE sekitar 84%, kecepatannya sekitar 54% lebih cepat. Hasilnya ini dapat membantu perusahaan listrik dan manajemen beban kebijakan tarif dan program efisiensi energi. Selanjutnya mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.